sahabat tani, berjumpa lagi di video kali ini. Kita ingin mengupdate ya perkembangan tanaman anggur yang sebelumnya sudah kita buatkan video real ketika dia awal tanam, kondisinya seperti apa, di shotnya ya, maksud saya di video shotnya. Lalu kita buatkan video panjang tentang treatment percabangannya. Nah, sekarang kita buatkan lagi video tentang perkembangan tanamannya setelah kita lakukan perawatan ya di tanaman anggur varian transfigurasi ini ya. Nah, kemarin bibitnya ini kan terkendala ya, stagnan pertumbuhannya, terserang oleh jamur. Lalu batang pada tanaman anggur ini kemarin ya kondisinya cukup memprihatinkan ya. Dia hanya seukuran lidi ya batangnya, di kurus sekali kondisinya kemarin. Nah, jadi sudah kita lakukan perawatan atau pembentukan percabangan ulang dengan cara dipangkas di video sebelumnya. Dan ini perkembangan saat ini ya, ketika dia sudah mulai tumbuh vigor ya, perkembangan itunya apa, percabangannya, pertumbuhan vegetatifnya ya. Nah itu ini batang utamanya ya. Batang utamanya sudah mulai kelihatan kokoh ya, tapi dia sudah mencoklat ya atau mengayu, warnanya sudah mulai berubah, tidak hijau lagi. Kemarin kan masih hijau ya, dan ada jamurnya. Kemarin di batangnya ada jamurnya, di daunnya ya, dan ini pun masih ada sih sebenarnya, tapi sudah kita aplikasikan fungisida, jadi dia sudah timbul bercak hitam, tanda kalau jamurnya itu gosong ya. Nah, ini di musim hujan seperti ini untuk mengurangi jamur, jadi lebih baik daun-daun yang paling bawah seperti ini ya kita buang aja. Sebenarnya kalau di musim kemarau ya dibiarkan saja ini ya, dibiarkan saja karena membantu untuk mempercepat proses pembesaran lingkaran pada batang utamanya ini. Tapi kalau kemarau seperti musim penghujan seperti ini ya dikhawatirkan karena kelembapan dan suhu udara yang dingin, jadi dikhawatirkan nanti ada jamur. Nah, jadi kita bisa pangkas yang paling bawah seperti ini ya, kita buang saja supaya kalau matahari masuk dan sirkulasi udaranya lebih lancar. Nah, jadi kita biarkan dah polos ini. Nah, ini yang parah-parah nih ya, ini kemarin kita buang. Nah ya, nah jadi kita kurangi biar besok ada matahari insyaallah, jadi lebih terpapar sinar matahari deh ya. Nah, karena kita buang di sini tapi kondisi di atas kan memang daunnya itu sudah mulai rimbun ya. Nah, ini si daun-daunnya sudah mulai rimbun, dan di cabang-cabang tersier sekunder yang kita bentuk ini udah banyak ya daun-daun dewasa ya, yang saya rasa sudah mampu lah melakukan proses fotosintesis ya untuk memasak makanan bagi tanaman ini. Ini sudah banyak daun. Nah, jadi ya kita bisa kita buang yang bagian bawahnya, kita kurangi ya. Jadi biarkan dari sini sampai ujungnya. Nah, ini kemarin sekundernya ini karena ada 2 tunas bud yang pecah, itu cukup vigor ya. Cukup vigor pertumbuhannya, sedangkan kalau kita mau teruskan menyamping itu tidak ada tempat ya. Jadinya kita buatkan cabang sekundernya ini kita buat jadi 2 lapis seperti ini ya. Jadi ini 1, nah dan di bawah ini nanti 1, karena pertumbuhannya vigor. Nah, kalau dia terkendala nanti nggak vigor kan bisa kita kurangi ya, atau nanti dalam perjalanannya pembentukannya ini terjadi kendala di salah satu sekunder. Nah, kita masih ada cadangan 1 sekunder lagi ya, jadi ada sekunder cadangan. Nah, kalau dia vigor semua nanti ini enak kita ngarahinnya bisa. Jadi yang bagian atas, sekunder bagian atas ini nanti kita buat sistem percabangan dengan teralis pagar ya, jadi semuanya ke atas, terus ke atas semua. Nah, yang bagian bawah ini nanti
kita arahkan menjadi ke samping, ke samping sebelah sana ya, dengan tiang ini nanti. Jadinya dia membentuk tralis ya, tralis Y. Nah itu kalau nanti kalau perkembangannya terus vigor ya, kita bisa jadikan 2 sekunder double cordon ya, atau bahasanya itu istilahnya. Jadi nanti kita bisa buat satu tralis pagar ke atas, yang satu di bawah kita bikin tralis Y, dia menyamping nanti ya, jadi menyamping ke seperti ini. Nah, itu kalau dia vigor semua. Nah nanti, tapi kalau nanti salah satu ini ada yang bermasalah ya, kita buang aja satunya, jadi kita tinggalkan satu cabang sekunder. Jadi kalau itulah enaknya ya, kalau pertumbuhan anggur kita itu vigor, kita akan lebih leluasa dalam membentuk percabangan yang pertama, karena kita bisa banyak pilihan seperti ini. Yang kedua, kalau pertumbuhannya vigor, tentu pembuahannya nanti tidak akan sulit, karena kita sering dengar ya, atau melihat di mana tanaman anggur itu ketika dia vigor mengeluarkan bunga-bunga PHP ketika di excel break ya. Nah itu karena tanamannya sehat, jadi nggak sulit, nggak bingung mau nyari pupuk apa, mau nyari perawatan seperti apa untuk membuahkan, treatmentnya gimana biar pasti keluar buah ya kan. Karena pertumbuhannya tadi nggak vigor, dia bermasalah. Nah tapi kalau pertumbuhannya dari awal sudah vigor seperti ini, sehat ya, tidak terserang hama, pertumbuhannya cepat, vegetatifnya, maka dibuahkannya pun mudah dan cepat ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini kemarin ada kendala ya di sekunder yang bawah, ketika saya memasang penjepit seperti ini, itu terkena oleh strapless saya, jadinya dia terluka. Nah nih dia luka ya, kegencet lah kalau bahasa saya di sini ya, kegencet. Jadi kegencet sama strapless, sedangkan masih posisi batang muda, jadi dia terluka. Nggak saya pangkas, jadi tidak saya pangkas, saya biarkan saja. Nah ini saya kasih root up ya, root up yang saya basahi dengan air, jadikan seperti krim ya root upnya. Nah itu saya poleskan di sini buat menutup luka ya. Nah, jadi alhamdulillah ini lukanya tertutup, udah mulai membaik ya. Cuman dia memang agak bekak seperti ini ya, membesar ya bekas lukanya, tapi tidak mempengaruhi cabang yang mudanya, jadi dia tetap tumbuh. Tapi karena dia sempat luka itu, jadinya dia agak tertinggal ya. Nah kalau kemarin sekunder atas sama sekunder bawah ini mereka imbang sebelum luka. Nah karena luka ini tadi, yang di bawah ini jadi sedikit tertinggal, tapi sekarang sudah mulai aktif lagi ya, vigor lagi pertumbuhannya ya, bisa kita lihat tuh mulai mengejar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa nyampe ujung ke sana, itu bisa dua-duanya sehat, jadi kita bisa membuat percabangan double cordon ya, otomatis daya tampung sekundernya nanti lebih banyak, karena 2 sekunder dalam 1 sekunder aja kalau dia bisa dapat 8 tersier, berarti sudah 16 tersier ya yang kita dapat. Nah karena kenapa enak leluasa seperti ini ya, yang pertama karena dia di ground ya. Kalau di grounding itu kan bebas, dia leluasa ya, tuh di tanah langsung, di leluasa. Untuk pemupukan ya biasa ya, pupuk generatif, makro, mikro, yang penting kita lengkapkan dan rutin. Nah ini kemarin anggur trans yang tadi itu awalnya seperti ini. Nah ini dia kurus, batangnya kurus ya, sama dengan tambangnya nih. Tuh, ya sama dengan tambangnya, kecil seperti ini. Tapi setelah saya pindahkan di ground, lakukan treatment dan perawatan yang rutin, alhamdulillah dia sudah vigor seperti ini ya. Tuh, kita mulai rimbun perawatannya. Nah, batang utamanya pun sudah mengayu ya. Ini batang utama, ini batang bawaannya dari bibitnya dulu ya. Ya gepeng. Nah gepeng ini nanti biasanya dia bakal membulat ketika kita melakukan pangkas pembuahan. Biasanya ketika kita melakukan pangkas pembuahan, biasanya sih ini bakal membulat nanti dari bawah,
sini nanti ya, dia ke atas terus membulat. Nah, kalau untuk cabang yang terbaru yang sudah kita lakukan perawatan, nah ini dia bulat ya, tidak gepeng. Nah, tuh di atasnya. Ini pupuknya kalau di musim penghujan seperti ini ya tidak dikocor, tapi saya tabur di sekitar batang utama. Itu kalau pemupukan di musim penghujan. Jadi buat mengantisipasi ya overdosis pupuk ataupun pupuknya tidak efektif, jadi aplikasinya ditabur saja ya. Nah, itulah perkembangan tanaman anggur kita. Nanti kalau sudah percabangannya jadi, kita update lagi ya. Kalau untuk sebelumnya udah ada di video panjangnya, ada sebelumnya ya, ketika kita melakukan pemangkasan di sini. Nah, ini masih ada batang lamanya ya. Nah, ini nih, tuh kecil sekali seperti itu. Batang lamanya ini ya sangat kecil, seperti lidi kemarin. Tunas batnya pecah, ini dia mulai membesar ya, sudah mulai besar. Ini juga, ini yang kedua nih, besar. Jadi tidak seperti lidi lagi. Jadi seperti itulah kenapa kita banyak membahas tentang pertumbuhan vegetatif, karena kita sekarang lagi menghadapi musim penghujan ya, terutama di daerah saya itu menghadapi musim penghujan. Jadi lebih baik kita lebih fokus ke proses vegetatif atau pertumbuhan vegetatif pada tanaman. Jangan memaksakan untuk melakukan pembuahan, apalagi kalau ditanam secara bebas atau tanpa naungan. Tentu akan memakan biaya, pikiran, dan waktu yang lebih ketika di musim penghujan ya. Nah, jadi sekian dulu video kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya, tuliskan di kolom komentar. Salam pertanian, salam kuku hitam.